harga dari pendidikan itu nggak hanya pundi-pundi yang didapat, tapi mental yang terbentuk, pengalaman, dan paling penting tadi itu norma. Dan itu akhirnya kita lebih memaknai perjalanan hidup kita itu berbeda gitu, nggak melulu soal uang. Selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janetra Media. Tentunya masih dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kami ucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia. Halo, aku Lulu yang akan menemani selama beberapa menit ke depan. Tentunya pada acara sharing yang akan menginspirasi para Jameders dimanapun kalian berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa pada episode podcast terakhir dengan tema Lampa Marlena. Di mana tamu kali ini merupakan seorang perempuan yang luar biasa yang sudah menata karir sejak lama di bidang jurnalistik, tentunya dengan beberapa pencapaian dan juga prestasi yang sangat memukau. Dan di balik pencapaian itu tentunya sudah banyak sekali suka duka, jatuh bangun yang telah dilewati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sambil lalu mengikuti bagaimana perjalanan beautiful journey dari narasumber kita yang luar biasa. Oke, langsung saja mari kita sambut Kak Gita Sri Wahyuni sebagai News Anchor RRI Sumeneb. Oke, selamat datang Mbak Gita. Terima kasih Mbak Lulu dan Iya. teman-teman Janitra Media ya. Iya, benar sekali Janitra Media Mbak. Oke. Oke, gimana kabarnya Mbak Gita pada sore hari ini? Kayaknya sama nih kayak Mbak Lulu, kita sama-sama happy sekarang tuh ya untuk sharing-sharing semangat ya buat teman-teman yang ada di rumah kali ya. Jadi happy dong saya sekarang. Oke, luar biasa sekali. Dari auranya memang sudah menunjukkan bahwasanya lagi happy dan energik sekali ya Mbak ya. Oke, kesibukan Mbak Gita nih Mbak, selain sebagai news anchor, apa nih Mbak biasanya? Selain saya sebagai penyiar ya, news Iya. anchor di salah satu ini ya media milik negara gitu ya. Iya. Selanjutnya mungkin saya hanya ke rumah gitu, saya nggak ada kesibukan lain. Jadi Iya. saya hanya berproses sebagai seorang istri, good neighborhood, ya kurang lebih begitu. Wah, luar biasa ya. Tapi meskipun hanya sebagai seorang istri ataupun ibu rumah tangga, Mbak, itu juga merupakan tugas yang luar biasa ya, yang memang kadang memang sering disepelekan, tapi ya luar biasa banget emang tugasnya. Oke, Mbak Gita, kira-kira sudah berapa tahun Mbak Gita berkarir di dunia jurnalistik, Mbak? Kurang lebih 11 tahun ya, insya Allah 11 tahun sampai sekarang itu. Alhamdulillah sudah 11 tahun. Wah, perjalanan yang cukup panjang sekali ya Mbak ya? Iya, kalau anak itu mungkin SMP ya, Iya. SMP SD. SD kayaknya, SD ya? SD, tapi udah mau lulus ke SMP gitu nih ya? Mbak. Iya benar. Kira-kira pekerjaan Mbak Gita yang sekarang ini apa karena memang tuntutan atau memang passion dari sebelum-sebelumnya Mbak? Kalau awalnya karena tuntutan ya gitu. Iya. Karena memang saya kembali ke Sumeneb dengan beberapa rekrutmen yang ada terbatas. Kebetulan kantor saya open recruitment. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Walah, iya luar biasa sekali. Oke. Iya, selama 11 tahun nih Mbak berkecimpung di dunia jurnalistik, kira-kira apa nih Mbak yang didapat? Banyak sih pengalamannya. Jadi bikin kita open minded gitu ya. Bikin wawasan kita itu lebih terbuka. Jadi kita melihat sesuatu kasus atau sesuatu problem itu nggak hanya dari satu sudut pandang, tapi banyak gitu. Jadi misalnya misalnya pada satu kasus itu tidak begini, di dalam satu box gitu ya, salah tidak berarti salah, benar tidak berarti benar gitu. Jadi lebih kompleks gitu cerita kalau semenjak saya berada di dunia jurnalistik. Iya, jadi kita lebih open minded ya kata Mbak Gita. Iya. Kan banyak nih Mbak stereotip negatif biasanya tentang beberapa orang yang bekerja di media seperti yang kita ketahui bersama. Jadi pernahkah mengalami hal yang tidak menyenangkan mungkin Mbak selama meniti karir di dunia media itu Mbak? Kalau stereotipnya sih lebih ke
ini ya, lebih ke personal gitu. Kalau dari karakter saya kan saya kadang bodo amat gitu kan. Tapi kalau kita di dunia jurnalistik, kita itu harus kepo gitu kan, sama sesuatu, sama kasus, sama hal yang lagi booming gitu kan. Jadi kita harus kepo, kita harus inform ke masyarakat, kita harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan statement gitu dari ini ya, dari kasus atau dari narasumber. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi apa ya, sedikit kendala. Kalau stereotipnya sih karena mungkin masyarakat di Kabupaten Sumeneb itu sudah ini ya, lebih berkembang wawasannya gitu. Jadi yang biasanya jurnalistik, wartawan atau yang bergerak di media itu laki-laki, sekarang karena populasi perempuan juga semakin membeludak gitu kan. Jadi nggak terlalu ada problem sih di situ. Cuman dari sayanya gitu, yang bodo amatnya itu loh Mbak Lulu. Jadi bodo amatnya, saya ngapain sih ngurusin ini gitu. Tapi kan harus bekerja, ya ini saya ngurus deh, akhirnya saya kepo deh gitu. Terus begitu sih. Tuntutan pekerjaan ya Mbak ya. Profesionalisme tepatnya. Iya benar sekali. Karena memang yang menyajikan segala sesuatu agar terlihat menarik dan update itu dari media ya. Jadi kalau sebagai orang media memang harus benar-benar bisa memberikan informasi yang akurat, yang terpercaya dan juga menarik tentunya. Oke Mbak, selama jadi news anchor nih Mbak, pasti bertemu banyak karakter. Gimana sih Mbak caranya untuk blending untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Ini trik ya buat teman-teman juga gitu ya. Dan ini mungkin bisa digunakan nggak hanya dalam koridor jurnalistik atau news anchor gitu, tapi juga bentuk komunikasi, marketing atau segala macam gitu. Jadi supaya kita bisa bertukar informasi antara satu orang dan orang yang lain gitu, kita itu harus PDKT kan pastinya. Kita harus ice breaking istilahnya. Kita kalau bikinnya itu ice breaking. Jadi kita harus blending, kita harus menyatu dengan jadi hal awal yang kita baca adalah dari penampilan tuh. Kayak saya ketemu Mbak Lulu sekarang. Kalau saya melihat dari penampilannya Mbak Lulu, saya udah tahu nih Mbak Lulu ini fashionable nih. Mbak Lulu ini suka suka fashion gitu. Jadi saya sedikit ngobrol tentang fashion aja sama Mbak Lulu. Nanti kalau memang misalnya Mbak Lulu ada ketertarikan, saya bisa shoot di bagian situ. Jadi akan merasa dekat ketika kita satu frekuensi, ketika kita punya hobi yang sama. Nah itu trik gitu. Itu sih. Awalnya tuh begitu gitu. Jadi kita harus benar-benar memfilter narasumber kita. Itu juga termasuk di aksesoris, termasuk di parfum yang dipakai. Kalau perempuan make up yang dipakai, makanya kita harus jeli betul gitu. Ketika orang datang ke kita harus jeli betul. Ini kita supaya blended sama orang ini, kita harus nembaknya dari sisi mana ya gitu. Supaya mereka mau ngasih informasi full ke kita. Karena kan kalau nggak kenal Mbak Lulu, masa iya kita mau ngobrol, kan nggak enak. Tapi kalau sudah terasanya kenal dekat, enak dong ngobrol. Jadi informasi yang dibutuhkan kesalurkan gitu. Iya benar sekali Mbak. Jadi memang untuk menarik lawan bicara kita memang harus mengetahui apa keadaan karakter seperti apa, kesenangannya ya Mbak ya. Jadi setelah itu baru nanti kita bisa mengambil titik dari personal yang kita temui itu. Oke Mbak, untuk penyesuaian dengan macam karakter pernah ada tantangan tersendiri nggak Mbak? Kan semisal nih Mbak mengenali saya Lulu sebagai orang baru nih ya. Kan pasti ada tantangannya nih. Semisal saya bukan pribadi yang open gitu ya. Jadi sejauh ini tantangan yang dihadapi ketika bertemu dengan yang seperti itu gimana Mbak? Ada satu profesi, saya nggak sebutkan profesinya ya. Memang ketika kita wawancara mereka jawabannya singkat, padat dan jelas. Seperti iya betul gitu. Kalaupun salah tidak begitu. Ini yang betul begini, ini selesai gitu. Nah itu informasi yang minim gitu kan, yang diberikan mereka kepada kita, tapi kita karena durasi kita harus copy informasi yang ada di mereka. Nah itu memang suatu hal yang bikin jengkel biasanya tuh. Kita dituntut untuk profesional, tapi lawan bicara kita itu singkat, irit banget. Jadi kita itu biasanya saya itu sudah mengumpulkan banyak informasi untuk
menyediakan pertanyaan alternatif ketika jawaban itu pendek. Jadi misalnya lahir nih ya, lahirnya tanggal berapa Mbak Lulu? Gitu. Tanggal 2 gitu. Lahirnya di mana? Di Sumeneb. Lahirnya di waktu kapan gitu. Nah itu kita rinci. Oh di waktu sore hari. Di waktu sore hari di mana gitu. Ini. Nah itu. Jadi pengumpulan informasi untuk menjadi materi kita itu penting karena kita nggak pernah tahu lawan bicara kita itu seperti apa. Apalagi jawabannya irit-irit begitu. Wah mati itu kita itu langsung keringet dingin tuh. Shhh. Pernah nggak Mbak Lulu dapet yang kayak gitu? Iya pernah juga Mbak. Pernah. Perasaannya? Ya kadang mumet juga tuh Mbak, kalau misalnya kita ketemu orang yang hanya memberikan little informasi nih, semisal mau penelitian nih, ternyata dari pihak objek itu hanya memberikan keterangan kayak iya boleh, iya nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak jengkel juga, ya ini gimana sih sebenarnya? Kadang kita harus mencari informasi sendiri baik lewat media lain ataupun referensi lain Mbak. Karena ya nggak bisa kita menjabarkan bagaimana cara kita menjabarkan kalau hanya sekedar little informasi kayak gitu Mbak. Iya. Ketika di dunia jurnalistik nih Mbak, mengajarkan kita untuk speak up kan ya Mbak ya, Mbak Gita untuk speak up. Nah, apakah ada batasan-batasan yang harus dipahami Mbak? Apa harus yang positif aja atau nggak harus yang negatif aja gitu, gimana Mbak? Selama yang saya pelajari di dunia jurnalistik itu kita kan punya kode etik, kode etik jurnalistik. Jadi itu pun tergantung flow kita di satu wawancara misalnya ketika kita ketika narasumber kita pengen share informasi tentang kasus A gitu. Nah itu biasanya narasumber itu udah bilang tuh, Mbak tolong jangan bahas ini gitu, karena datanya kurang lengkap misalnya. Nah, itu kita harus sama-sama pahami ya gitu. Walaupun itu informasi yang dibutuhkan masyarakat, tapi karena kita juga menghargai narasumber karena datanya belum lengkap, tapi kita pasti akan kejar itu untuk update-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita membedah suatu materi yang memang menjadi blunder gitu ya. Yang menjadi blunder itu memang kita harus harus mencari informasi dengan pertanyaan yang out of the box gitu. Tapi dengan bahasa yang baik. Tapi di setiap media itu punya basic ya, punya karakter masing-masing. Seperti apa media itu dibangun. Misalnya, ada media yang pengen cari aman gitu. Memang ada media yang memang mengedepankan kontroversi gitu. Itu ada. Yeah. Nah itu tergantung gitu. Tergantung media mana Anda bekerja, seperti apa flow-nya itu jadi basic gitu. Jadi fondasi kita untuk bekerja. Jadi aturan, rule utama kita. Gitu. Pernah kepikiran untuk beralih profesi nggak Mbak sejauh ini? Kalau beralih profesi dan meninggalkan jurnalistik kayaknya enggak deh, karena ternyata semakin diselami semakin asik, semakin nyaman ya Mbak. Iya jadi kalau yang lain mungkin ini walaupun informasinya singkat ya, kalau yang lain itu butuh penelitian untuk mendapatkan sesuatu, kalau yang lain untuk mendapatkan sesuatu butuh baca buku, kita cukup berbicara 1 jam aja deh sama orang, jadi kita kayak bedah buku tuh gitu. Jadi kita semakin pintar kan, bayangkan kalau sehari itu kita punya 3 narasumber yang berbeda, 3 materi yang kita dapat. Jadi ilmunya itu kan kita lebih banyak gitu. Nah itu serunya di situ gitu. Kalau untuk berganti profesi dan meninggalkan jurnalistik mungkin no. Tapi kalau side job gitu ya, kalau side job itu saya justru pengennya membangun media sendiri gitu. Pengen yang lebih ini deh, yang lebih menyentuh ke masyarakat, atau yang lebih dibutuhkan, atau yang lebih dekat dengan anak muda, Gen Z, Alpha, Beta ya sekarang yang terbaru itu. Iya, benar sekali Mbak. Itu selalu menarik tuh. Kalau beralih profesi belum sih, belum ada kemauan. Cukup menarik banget ya Mbak, menurut saya menarik banget ya ketika kita bertemu dengan banyak orang, belajar melalui
person ke person ya, jadi orang ke orang itu sangat menarik daripada kalau menurut pribadi saya daripada kita belajar di kelas tiba-tiba dengerin seharian full dengan 3 dosen misalnya atau enggak 3 guru ya. Nah itu menurut saya cukup memboringkan ya Mbak ya. Nah ketika kita bertemu dengan banyak orang dengan aspek yang berbeda mungkin lebih seru ya Mbak ya. Mungkin itu yang membuat Mbak gak bisa move on dari dunia betul, dunia banget, jurnalistik. Ya. Hampir penyiar itu kan memiliki public speaking yang bagus nih ya Mbak ya. Hampir bahkan kayaknya semuanya deh ya Mbak ya. Kira-kira untuk Mbak Gita sendiri selama menjadi jurnalis sebelumnya prepare apa memang belajarnya pada saat sudah menjadi seorang jurnalis Mbak? Karena jurnalistik itu bukan menjadi major saya waktu kuliah ya gitu. Iya. Jadi memang pure murni belajar dari awal. Jadi memang tanpa preparasi yang baik dan ya istilahnya apa trial error gitu. Jadi begitu saya siaran error banyak gitu. Error kemudian evaluasi gitu. Selalu seperti itu. Jadi memang kalau dibilang punya basic nggak ada. Cuman saya suka baca kan gitu. Ketolongnya saya suka baca mungkin dan saya punya punya banyak pengetahuan gitu. Ketika saya dihadapkan dengan narasumber yang tiba-tiba datang, oh kita sekarang harus bahas A gitu. Nah itu untungnya saya punya punya beberapa materi yang sudah saya baca sebelumnya karena memang hobi saya baca. Pernah Mbak Lulu suatu sore itu saya kedatangan tamu di mana kita harus ngobrol 1 jam. Itu bikin kaget dan kebetulan yang datang itu Wakil Ketua Komnas HAM RI gitu. Datang tiba-tiba. Dek mau bahas urusan HAM gitu. Lah, saya kan. Gawat ini gitu. Apa materinya? Kan panik dong. Iya, Pak. Kan kalau kita nggak punya preparasi yang baik, kita mau tanya, Bapak tadi perjalanannya gimana? Kan nggak mungkin toh. Kita pasti harus bahas tentang apa yang narasumber kita inginkan, poinnya gitu. Nah, beruntungnya kalau makanya kan itu penting, nggak cuma jurnalistik semuanya, itu penting untuk meningkatkan literasi gitu. Jadi semakin kamu punya banyak informasi, walaupun nantinya crossover gitu. Jadi kan kalau kita punya banyak informasi itu kadang informasi satu ke tukar sama informasi 2 karena saking banyaknya informasi itu memang sisi buruk dari banyaknya informasi. Tapi paling enggak kalau di profesi saya jurnalistik itu saya jadi nggak terlalu khawatir gitu. Walaupun memang shock terapi. Begitu ini datang saya harus ngobrol ini. Oh tapi paling tidak saya sudah punya dasar. Oh kalau bicara tentang ini saya larinya ke sini. Saya harusnya ke sini. Gitu. Nah itu penting banget kita untuk untuk meningkatkan literasi itu kayak makanya kan kalau kata peribahasa itu buku adalah jendela dunia gitu kan. Iya, nah, itu berfungsi banget dan itu bikin kita pede gitu. Kita pede ngomong di forum manapun gitu. Kita pede karena kan otak kita nggak kosong melompong tuh. Jadi kita ngomong itu ada dasar gitu. Jadi itu yang bikin kita pede dan kita jadi gampang nyatunya ke ke golongan manapun gitu. Jadi kita gampang karena kita punya kemampuan itu. Gitu. Ya berarti emang fondasinya itu emang di literasi ya Mbak. Jadi semuanya bisa teratasi karena memang hobi dari Mbak Gita sendiri adalah membaca. Jadi bisa teratasi meskipun public speakingnya learning by doing ya, belajar pada saat itu juga. Tapi ya namanya sudah punya wawasan kan tinggal melatih ya Mbak ya public speaking. Daripada kita melatih public speaking duluan tapi nggak punya wawasan kan repot mana Mbak ya. Ya luar biasa sekali ya Mbak ya perjalanan menjadi seorang jurnalistik. Iya, ketika kita berbicara tentang perempuan Madura nih Mbak, kadang kan perempuan Madura juga mendapatkan stigma negatif dari beberapa orang karena memang dianggap keras, bahkan juga masih banyak orang yang menganggap bahwasanya perempuan di Madura ini menikah muda. Nah, kira-kira nih Mbak Gita, bagaimana pandangan Kak Gita tentang peran dan budaya Madura yang dikenal patriarki dan agamis terhadap kaum perempuan? Selama pengalaman saya ya, kuliah,
kemudian saya ada tugas kerja keluar kota gitu, keluar dari Madura gitu. Ini tergantung bagaimana kita nyeting paradigma kita. Jadi kalau kita berpikir, perempuan Madura ini apa sih istilahnya, apa tadi, norak misalnya ya, atau kampung, atau misalnya kurang gaul atau apa. Nah itu justru yang akan membayang-bayangi kita gitu. Jadi ketika saya keluar kota, saya selalu punya keyakinan gitu ya. Saya orang Madura, saya perempuan Madura, kemampuan saya boleh diadu dengan perempuan kota gitu. Jadi itu ya, saya selalu pede gitu. Dan ketika berkumpul dengan orang Jawa atau luar atau senusantara kan, biasanya kalau kita kumpul itu dari berbagai budaya, itu saya selalu pede tuh. Sumenep gitu, Madura saya selalu pede itu. Karena saya selalu mengambil sisi manfaat dari keponya orang-orang gitu tentang Madura. Jadi itu juga salah satu upaya saya untuk mengenalkan kelebihan masyarakat Madura gitu. Jadi biasanya kalau saya keluar kota itu teman-teman itu sering tanya, Madura, jamu Madura gitu. Selalu ditanya jamu Madura. Wah, langsung saya buka toko kan, jualan langsung. Oh iya, jamu Madura itu begini. Tongkat Madura itu begini. Padahal saya nggak tahu kan. Saya paling nggak pede dulu tuh gitu. Terus kemudian, Madura itu juga punya batik gini. Dan selalu biasanya teman-teman di luar itu nge-branding kita perempuan Madura, tepatnya perempuan Sumenep ya. Itu wah, perempuan Sumenep katanya cantik-cantik. Iya, ini saya sampelnya. Itu saya selalu pede tuh. Jadi saya memang selalu membuang gitu, yang patriarki, yang menikah muda atau apa, itu memang saya buang gitu. Jadi karena itu yang membayang-bayangi langkah kita dari mindset kita gitu. Jadi awal kita keluar, kita harus benerin mindset kita kalau kita itu punya hak yang sama, kita punya kemampuan yang sama dengan perempuan lain, kota lain gitu. Itu penting tuh. Bangga jadi perempuan Madura ya, Mbak? Pasti, Harus bangga pasti. ya. Benar, karena kalau kita memang bawa insecurity-nya kita sebagai perempuan Madura keluar, kita nggak akan bisa menjadi sosok yang luar biasa. Toh banyak juga figur-figur dari Madura yang memang sudah sukses dalam karirnya, dalam bidangnya, yang memang patut diteladani. Oke, Kak Gita, mungkin poin penting apa sih Kak yang perlu ditekankan untuk bangga sebagai perempuan Madura? Madura itu dikenal, memang mungkin itu menjadi, saya nggak pernah membaca atau nggak pernah riset ya tentang karakter orang Madura, tapi kita dikenalnya itu memang bengalan ya, berani gitu ya, kita dikenalnya berani gitu. Nah itu yang memang seharusnya menjadi menjadi identitas kita gitu. Ketika kita keluar, ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita harus keluar dari zona nyaman, itu yang harus kita pegang gitu ya. Orang Madura ini terkenal berani gitu. Berani dalam artian kita itu berani yang positif gitu ya. Karena kan kalau kita sekarang terkenal orang Madura itu dengan marketing yang luar biasa gitu. Kalau ada rumah makan Padang pasti ada sate Madura gitu. Terus ada toko Madura gitu. Nah, itu sudah menjamur di mana-mana. Itu kalau kita nggak punya mental yang brave gitu, kita nggak akan berani keluar bikin usaha toko kelontong 24 jam, bayangkan. 24 jam, dan itu sembako yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kan karena memang mental kita itu luar biasa gitu. Mental baja ya, Mbak ya? Nah itu penting gitu. Jadi memang poinnya adalah kalau kita itu bisa membaca warna kita dari keberanian itu gitu, itu kita bisa semakin maju, kita semakin lebih depan daripada yang lain, karena karakter kaitannya dengan ini ya, kalau karakter yang dibuat itu memang karena tradisi pelajaran yang nenek moyang kita tanamkan kepada kita, akhirnya kita punya karakter begitu. Nah itu harus diolah sebaik mungkin, sepositif mungkin,
dieksplorasi supaya kita better lah, supaya benar-benar jati diri Madura itu beraninya itu benar-benar menunjukkan kemampuan gitu dari segi yang positif sih. Luar biasa sekali ya. Jadi menjadi perempuan Madura juga sama-sama bukan ribet ya, tapi kayak harus punya mental yang berani karena memang sudah dicap juga ya Mbak ya untuk menjadi perempuan yang keras, perempuan yang tangguh. Kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan di luar sana, contohnya di pulau sebelah kan memang seperti itu Mbak. Nah, jadi Mbak ketika banyak nih sekarang kan anak muda yang sudah mulai terkontaminasi dengan budaya kebarat-baratan, khususnya perempuan Madura. Nah, kira-kira mungkin ada tips dan trik nih Mbak biar kita nggak biar kita nggak ikut ke budaya barat-baratan itu. Kak, kalau Mbak Lulu bermedia sosial nggak? Kenapa? Gimana Mbak? Bermedsos nggak? Main medsos? Main medsos Mbak? Semua medsos main? Nggak semua juga. Nggak semua. Tapi yang paling dominan di Instagram sih Mbak. Instagram. Iya. Di TikTok main iya, juga ya? Main juga. Ada videonya yang joget-joget, yang ini? Kalau sejauh ini kalau untuk yang joget-joget biasanya nggak saya upload Mbak. Iya. Nggak diupload, Nggak tapi ada ya? Tapi ada untuk sekedar have fun Mbak. Ya. Sebenarnya yang dimaksud mengikuti pergeseran karakter gitu ya, itu lebih ke cara kita, sudut pandang kita melakukan hal di hidup kita gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya Mbak Lulu main Instagram, main TikTok, kemudian kita ke barat-baratan gitu. Itu saya kurang setuju, itu persepsi saya ya gitu. Karena memang balik lagi ke TikTok ataupun hal lain itu ditujukan di sasarannya, marketnya di beberapa generasi yang memang mungkin suka begitu gitu. Kalau generasi saya milenial, saya memang nggak suka joget-joget gitu kan. Kemudian kalau misalnya generasinya Mbak Gen Z, wah bangga sekali Gen Z gitu Gen ya. Z. itu biasanya kan memang suka begitu ya. Dan itu nggak ada yang salah selama beretika gitu ya. Cuman yang dimaksud pergeseran budaya ini kaitannya dengan moral gitu. Kita warga masyarakat Indonesia pada umumnya itu kita masyarakat dengan budaya ketimur-timuran, adat ketimuran yang santun gitu ya. Yang tahu norma, yang sopan gitu ya, yang beretika. Nah itu yang mungkin harus kita tetap tetap harus jadi everlasting. Jadi dari beberapa generasi sampai generasi beta itu memang harus tertanam gitu. Bagaimana kita itu ke lingkungan sekitar itu sopan gitu. Karena kan kalau kita melihat beberapa daerah lain, kalau negara lain tepatnya, itu kan mereka acuh gitu ya. Kan sering itu video yang bayi tertabrak, kemudian yang lain tuh hanya lewat tanpa itu maksudnya pergeseran mindset itu di situ gitu. Bukan bagaimana kita interaksi di media sosialnya gitu. Ini butuh biar nggak salah kaprah gitu ya. Bukan berarti yang joget-joget itu ke barat-baratan gitu. Itu hanya media mereka untuk fun gitu. Dan itu sah-sah saja gitu kan. Itu generasi mereka gitu. Generasi Anda nggak tahu nanti alfa apa lagi itu gitu kan. Beta apa lagi itu untuk generasi saya atau generasi di atas saya gitu. Itu memang harusnya memaklumi itu gitu. Nggak ada problem dengan mereka yang itu. Cuman poin pentingnya ya harus beretika aja. Memang kuncinya dimanapun itu adalah kode etik ya Mbak. Etika terhadap sesama, baik juga di di media sosial, karena memang banyak sekali Mbak kayak konten-konten yang tidak memiliki kurang memiliki aturan, sehingga Gen Z juga banyak dicap sebagai gen yang merusak dunia katanya Mbak, tapi ya enggak, karena semuanya kembali kepada pribadi masing-masing bagaimana kita bisa mengaplikasikan dunia media sosial dengan baik. Ya, kalau kita berbicara terkait pendidikan nih Mbak, kan kadang nih ya sebagai perempuan Madura sering kali kita juga dapat
teguran bahkan dari tetangga atau orang-orang terdekat kita, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain sekolah sampai ke luar negeri ataupun ke luar kota, toh nantinya juga bakal jadi ibu rumah tangga, toh nantinya juga bakal kembali lagi ke dapur ataupun kembali lagi ke sumur, Mbak. Jadi gimana pandangan Mbak ketika nyemplung lu ya, balik ke sumur tuh nyemplung. maksudnya dalam artian Ya, oke, ini. Itu pendidikan itu memang hak ya. Iya. Cuman kita mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi itu pilihan kita. Jadi saya pernah waktu dulu naik pesawat itu ngobrol satu seat sebelah saya itu dia itu ibu rumah tangga. Tapi ketika saya ngobrol-ngobrol ternyata beliau itu doktor di salah satu universitas ternama di Inggris. Jadi dia sudah S3 tuh ya. Iya. Tapi dia ibu rumah tangga gitu. Saya pernah itu satu waktu, dan ketika saya tanya kenapa kok nggak melanjutkan pekerjaan gitu, padahal kan kuliahnya udah setengah mati gitu, udah berapa tahun yang dihabiskan. Ternyata memang dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena itu tujuan utamanya gitu. Jadi kan kita sebenarnya, saya, Mbak Lulu, itu kita kan harus tahu tujuan dan fungsi kita diciptakan itu seperti apa, entah untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat gitu. Itu mungkin Mbak Lulu akan menemukan nanti setelah lulus kuliah dan berkecimpung di masyarakat, Mbak Lulu akan tahu, oh ternyata fungsi saya ini boxnya di sini gitu. Nah, balik lagi sama yang dokter tadi gitu, dia merasa fungsi dia paling utama itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Jadi dia berbicara tidak ada yang salah dengan pendidikan yang tinggi sebagai ibu rumah tangga. Karena memang madrasah pertama kali seorang anak itu adalah ibu gitu. Jadi beliau itu bilang kalau memang dia menginginkan anaknya itu tidak hanya pendidikan tapi moral. Nah, moralnya itu didapatkan itu ya, mahalnya suatu mental, suatu moral. Ternyata beliau itu mendapatkan pelajaran itu sampai harus S3 doktoral di salah satu kampus di Inggris. Dan dia baru tahu gitu, ternyata dia punya seperti semacam formula gitu ya untuk mendidik anak, harus jauh-jauh seperti itu, dan dia itu tidak pernah merasa menyesal kuliah jauh-jauh hanya memilih menjadi ibu rumah tangga. Karena balik lagi itu pilihan gitu. Kayak Mbak Lulu nanti kuliahnya begini sampai doktoran, kita nggak pernah tahu. Pada akhirnya Mbak Lulu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Saya di rumah aja, ini fungsi saya nyaman di sini gitu. Dan itu nggak ada yang salah gitu. Bukan berarti kita kuliah jauh-jauh terus pulang, tapi kan kalau mindset masyarakat, alah jauh-jauh kuliah aja pulang-pulang nggak jadi apa gitu ya Mbak. Iya benar sekali. Itu hanya pemikiran yang dangkal saja sih, karena harga dari pendidikan itu nggak hanya pundi-pundi yang didapat, tapi mental yang terbentuk, pengalaman, dan paling penting tadi itu norma. Dan itu akhirnya kita lebih memaknai perjalanan hidup kita itu berbeda gitu, nggak melulu soal uang sebenarnya pendidikan itu. Iya, luar biasa sekali Mbak ya. Tapi Mbak Lulu berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 nggak? Insya Allah akan melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan ke jenjang S2. Hanya saja untuk orientasi pekerjaan kan masih belum tahu. Kadang juga saya kepikiran untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ataupun hanya mengurus anak. Tapi ketika saya mendalaminya lagi, ternyata mengurus anak tidak semudah itu. Karena ada generasi yang akan kita bentuk gitu Mbak. Jadi nggak serta-merta hanya sekedar mengurus anak ataupun menjadi ibu rumah tangga. Karena penentu generasi selanjutnya itu kan adalah seorang ibu. Jadi menurut saya gak ada masalah ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi tapi kita kembali ke rumah untuk menjadi seorang ibu dan juga ibu rumah tangga Mbak. Ya jadi sejauh ini seperti itu Mbak. Kalau untuk prioritasnya
menjadi ibu dulu atau melanjutkan pendidikan dulu? Kalau Mbak Lulu. Melanjutkan pendidikan, mungkin berkarir dulu ya Mbak sebelum menjadi ibu. Jadi kita sudah puas nih dengan diri sendiri. Meskipun kita kedepannya nggak akan ada yang tahu jalan kita seperti apa ya. Bisa jadi saya bilang kayak gini sekarang, tiba-tiba besok saya jadi seorang ibu dulu daripada berkarir dulu. Jadi tapi sudah puas ya dengan diri sendiri masih pencapaian belum hari puas ini? Mbak, masih belum puas. Masih pengen banyak yang diraih, pengen banyak yang dipelajari lagi. Jadi menurut saya masih belum lah, untuk ke tahap itu masih jauh. Tapi kita sama-sama belajar nih Mama. Iya. Saya di sini juga belajar, dimanapun saya dibutuhkan begitu. Itu juga ada nggak. Jadi istilahnya kita itu sama-sama sharing gitu. Jadi saya, Mbak Lulu atau teman-teman lain tidak ada yang merasa lebih pintar, pengalamannya lebih banyak, enggak. Karena kita kan nggak pernah tahu teh. Kita kan nggak pernah tahu gini ya, kita nggak pernah tahu apa yang ada di gudang pemikiran mereka gitu. Kalaupun saya sekolahnya mungkin saya lahirnya lebih dulu, tapi kan ini ya, bagaimana saya memaknai hidup bisa jadi jauh lebih kompleks Mbak Lulu gitu. Jadi kita nggak bisa mengcapture seseorang dari usia ataupun dari pendidikan gitu. Itulah menariknya ketika saya berbicara sama Gen Z tuh gitu. Jadi Gen Z itu luar biasa tuh. Mbak Lulu ini luar biasa nih. Kalau tadi ngomongnya luar biasa, Mbak Lulu ini luar biasa juga nih. Masih lebih luar biasa Mbak Gita tentunya, karena memang kita sudah menyaring terlebih dahulu narasumber yang akan kita undang di podcast Janitra Media ini Mbak. Jadi menurut kami juga Mbak Gita adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi, dan Lulu juga sangat antusias dan juga sangat excited sekali ketika mendengar kisah dari Mbak Gita sendiri, bagaimana memulai karir dan juga berkarir, jatuh bangunnya luar biasa Mbak. Terima kasih Mbak Lulu. Oke, mungkin ada pesan dan kesan nih Mbak kepada generasi muda yang akan terjun di dunia kerja khususnya. Jadi kan kebanyakan nih Gen Z dapat kemarin Gen Z ini dapat ini Mbak, dapat apa ya, kayak stigma negatif nih dari kan saya juga sering baca quotes di TikTok apa Gen Z sekarang itu malas kerja, Gen Z sekarang itu maunya yang instan. Karena kita memang kalau dari pandangan saya pasti saya melihat enak banget ya jadi Mbak Gita sekarang sudah jadi jurnalis. Jadi karena Gen Z pengen yang instan, jadi kita nggak mau belajar tuh Mbak, jadi kita nggak mau berproses. Padahal orang hebat hari ini adalah orang yang dulunya tertatih-tatih. Jadi mungkin ada pesan nih Mbak untuk generasi muda di luar sana yang akan masuk ke dunia kerja. Ini kalau yang milenial rata-rata udah bekerja semua ya, berarti memang Gen Z nih ya. Gen Z khususnya Mbak. Saya punya banyak teman Gen Z gitu ya, karena saya suka bergaul dengan mana saja, terutama yang lebih muda, biar awet muda gitu kan. Benar sekali Mbak. Biar kelihatan sama-sama Gen Z-nya gitu. Biar aura mudanya keluar ya Mbak. Jadi Gen Z itu kompleks gitu ya, dan itu menarik, selalu menarik sama saya itu, karena mereka itu diberikan kemampuan yang ini ya, daya tangkap yang lebih cepat gitu daripada kami, yaitu itu didukung dari teknologi, kemudian dari ini ya, lingkungan, asupan makanan, kan semuanya itu berevolusi gitu. Termasuk Gen Z itu akhirnya berevolusi. Kalau sisi buruk dari Gen Z, saya pikir dari semua generasi itu punya sisi buruk, dan itu tidak bisa dikotakkan, generasi ini buruknya ini, generasi ini buruknya itu, karena itu tergantung dari masing-masing personal gitu kan. Bisa jadi Gen Z yang A, Gen Z yang B, yang satunya rapuh, ternyata yang satunya tangguh gitu. Itu nggak bisa diklasifikasikan jadi satu lini gitu. Cuman Gen Z ini memang ini ya, karena mereka itu hidup di zaman enak gitu ya. Iya. Zaman yang dulu kita kalau perkalian itu pakai apa itu? Lidi. Iya, benar. Nah, mereka sudah ada kalkulator ya. Mereka itu memang ini ya, mungkin pengen yang instan kata Mbak tadi. Kalau memang Gen Z ini pengen yang instan, bikinlah sistem yang instan. Bikinlah sistem yang instan gitu. Karena kan teknologi sekarang itu memadai, dan itu dibutuhkan kepintaran kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian. Bikinlah sistem. Jadi memang setiap generasi itu dengan keadaannya itu punya
program kerja yang berbeda gitu. Kalau bahasa programan itu mereka itu punya bahasa yang berbeda, begitu juga Gen Z gitu. Jadi para Gen Z kalau memang mau instan, ya bikinlah sistem yang instan. Misalnya pembayaran ya. Iya. Pembayaran kalau dulu zaman kita nih 500 pakai susu gini Iya. gini. Nah, kalian kan sudah ada apa virtual itu, jadi kan semuanya instan dan itu sistem kan yang dibikin. Iya. Jadi kalian tuh bisa create sistem-sistem lain untuk match sama kebutuhan dan stigma generasi kalian. Bikinlah sistem yang instan. Itu pasti bisa. Apalagi didukung dengan kemampuan kalian yang saya rasa ini anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar karena keterbukaan informasi gitu. Cuman karena Gen Z itu ini ya, karena keterbukaan informasi itu sudah luar biasa. Jadi kalian itu biasanya ini nih, gampang berstatement. Iya. Apa-apa di stage ya. Apa-apa di stage gitu. Padahal materi kalian juga belum cukup gitu. Padahal itu hal yang tidak penting untuk di stage dan bisa jadi stage kalian itu selain mohon maaf sampah gitu ya. Iya. Itu menyakiti gitu. Iya, Nah, itu oke, itu memang kalian itu diajari untuk speak up gitu. Tapi speak up lah di hal yang penting. Ketika nggak penting, apalagi kalian nggak kenal, nggak ada urusannya sama kalian, nggak usah diurusin gitu. Iya. Itu loh yang kalian itu generasi pintar, tapi kalian itu jadi kurang pintar karena distorsi dari hal-hal yang tidak penting yang jadi konsumsi kalian gitu. Itu generasi itu kalau saya capture-nya ya, Iya. Gen Z itu begitu, padahal tuh kalian pintar, tapi ya itu yang tidak penting itu akhirnya masuk. Iya. Si ngurusin inilah, yang ngomong tentang inilah, yang berbicara seolah-olah kalian profesor. Padahal kami itu kalau ngomong itu hati-hati gitu. Jadi kalau kita nggak punya data, saya ini ya, saya jurnalis itu kita nggak berani ngomong tanpa data yang valid karena itu termasuk hoax. Kalau hoax itu ada kaitannya sama pidana. Akhirnya undang-undang ITE yang keluar gitu. Nah itu kalian tuh luar biasa Gen Z, cuman harus berhati-hati di situ aja. Iya. Satu itu aja. Kontrol ya, Mbak ya. Di kontrolnya Controllingnya kalau Gen Z. harus filternya tuh harus rapet gitu. Iya. Karena memang ini, Mbak, emosinya juga meledak-meledak kalau Gen Z ya. Ada yang isu booming sedikit, gitu. langsung di stage, langsung ada statement. Iya, memang karena memang itu juga Gen Z juga rata-rata ngebet di medsos kayaknya, Mbak. Jadi pengen cepet-cepet viral, jadi yang viral ikut-ikutan di ini, ya. Jadi ya mungkin minusnya di situ, Mbak. Jadi nggak bisa pegang remote control lah anggapannya kalau Gen Z sekarang itu. Oke. Kita kembali lagi ke dunia jurnalistik nih, Mbak. Jika harus menggambarkan perjalanan Kak Gita dalam satu kata, apa itu dan mengapa? Apa itu dan mengapa? Iya. Kalau saya gambarkan apa sih? Secara klise ya, di dunia jurnalistik, fun and challenging. Fun and challenging. Jadi kamu Gen Z kalau mau masuk di dunia jurnalistik nggak perlu repot karena sebenarnya kalian itu sudah jadi kalian itu juga menjadi jurnalistik di dunia kalian. Seperti kalian menginfokan di TikTok atau apa live itu kan ya, kalian itu juga menginformasikan sesuatu. Nah, kalian hanya harus belajar cara penyampaian, controlling tadi kata Mbak Lulu dan literasi itu penting. Literasi itu penting. Ya, jadi memang kalau mau Gen Z nih mau masuk ke dunia jurnalistik, sebenarnya komponennya sudah lengkap ya. Fun and challenging. Emang Gen Z banget karakternya ya. Berarti saya cocok dong ya masuk di generasi Z. Apakah kerutan saya terlihat? Jadi mau mundur ya, Pak? Mau mundur ke Gen Z ya? Karena fun itu, generasi Gen Z itu fun sekali itu. Iya, benar sekali. Karena saya juga merasakan itu gimana senangnya menjadi Gen Z. Karena saya sering membandingkan
generasi di atas saya kayaknya mereka terlalu monoton ya. Jadi Gen Z itu emang seneng banget gitu. Dikit-dikit have fun, stres dikit have fun. Healing gitu ya. Iya benar. Jadi kita juga nggak melampiaskan melalui by TikTok joget-joget. Jadi kita juga dikit-dikit stres dikit healing, skripsian stres dikit healing. Jadi kan kalau di kampus kita nih Mbak di Universitas Wiraraja itu kan ada sempro nih, ada sidang, ada semhas. Nah biasanya nih teman-teman Gen Z nih ya, angkatan saya itu Gen Z angkatan 2021 kan ada tiga tingkatan lah ya. Step, Nah, jadi habis sempro healing dulu, habis semhas healing dulu, habis sidang healing dulu ya. Jadi Gen Z juga termasuk orang yang mudah mengeluarkan uang juga, Mbak. Jadi dalam artian ya saya gak bilang boros tapi ya kayak gitu kenyataannya. Jadi begitupun yang perempuan juga, saya juga seneng di dunia fashion kan ya Mbak ya. Jadi rasanya kalau dalam sebulan itu gak beli barang sama sekali itu kayaknya bikin stres Mbak. Entah itu cuma sekedar kerudung, baju ataupun sepatu kayak gitu. Nah itu serunya kan, itu makanya kalau kami itu ya, ini tapi sampelnya hanya saya ya, sorry ya, takut saya diprotes sama generasi milenial. Jadi kalau kami itu apa tadi sempro gitu ya, kita sudah panik, gimana besok sempro, kita nggak ngapa-ngapain, yang kita kerjakan adalah tidur, itu pun sampai sekarang. Tanya ke generasi milenial lain, kalau ada masalah ngapain? Tidur, itu. Makanya bersyukurlah kalian hidup di Gen Z dengan segala aktivitas yang menarik. Iya, stres dikit beli tiket. Stres dikit tiba-tiba udah di gunung, udah di pantai. Iya. Menarik. Iya, tak lupa kami juga dari Janet Remedia mengucapkan banyak terima kasih Mbak karena sudah berkenan hadir dan sudah berbagi kisah inspiratif yang sangat luar biasa khususnya pada Gen Z dan Jameders dimanapun berada, karena memang sharing-sharing dengan generasi yang lebih di atas kita itu juga perlu. Jadi kita nggak serta-merta hanya have fun saja, tapi kita juga bisa memetik pelajaran hidup dari generasi sebelumnya. Karena tidak jarang ketika kita hanya fokus pada Gen Z, terus kita juga ngerasa ada di dunia permainan, Mbak. Jadi memang perlu kami tingkatkan acara-acara podcast seperti ini, saring-saring dengan beberapa gen milenial, terutama untuk bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menginisiasi kita bersama. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah menarik begitu banyak kesimpulan, terkhusus untuk kaum perempuan dimanapun kalian berada, bahwasanya perempuan ini adalah magnet dari segala aspek, karena selain bertugas untuk meratakan dan menyetarakan semua kehidupan, jadi perempuan juga penentu generasi yang akan datang. Sehingga perempuan dengan segala kunci dan keberadaannya juga sangat menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, mungkin hanya itu Mbak terkait podcast yang telah kita selenggarakan pada hari ini bersama dengan Janet Remedia. Jameders, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janet Remedia, informasi yang menginspirasi.